Andi adalah seorang pria yang berumur 30 tahun. Dia merupakan sosok pria yang paling tampan di daerah tempat dia tinggal. Sosok pria yang sangat sempurna di mata wanita. Tapi sayangnya dia belum juga menikah. Meski kerap kali Bu Rima, ibunya Andi mendesak putranya untuk segera menikah. Andi selalu beralasan belum menemukan yang cocok. Bu Rima tidak putus asa terus berusaha menjodohkan Andi dengan anak dari kenalan-kenalannya. Meski Andi terus menolak dan mengatakan belum siap untuk berumah tangga. Namun ibunya terus memaksa dan hampir setiap hari mengajak Andi berjumpa dengan gadis-gadis kenalan ibunya. Andi hampir stres berada di rumah mendengar celotehan ibunya setiap hari, yang terus memaksa dirinya untuk segera menikah. Suatu ketika Tony, sahabat semasa SMA-nya, datang ke rumah dan hendak mengajak Andi untuk pergi berlibur ke kampung neneknya. Tony menceritakan bahwa di kampung neneknya ada hutan dan air terjun. Nanti kita akan berenang di sana. Tanpa pikir panjang, Andi langsung mengiyakan ajakan Tony. Andi berpikir daripada di rumah, dia terus dipaksakan menikah, lebih baik dia ikut liburan bersama Tony. Dan Andi pun langsung meminta izin kepada ibunya untuk pergi liburan ke desa tempat nenek Tony tinggal. Awalnya Bu Rima melarang Andi pergi ke desa tersebut. Karena jauh ke pedalaman, ibu Andi takut nanti anaknya kenapa-napa di sana. Akan tetapi Andi terus membujuk ibunya dan berjanji nanti akan mengabari jika dia sudah sampai di sana. Nanti di sana dia akan mencari calon istri yang sesuai kriterianya yang kemudian akan diperkenalkan kepada ibunya. Mendengar alasan demikian, dengan senang hati Bu Rima mengizinkan Andi berlibur ke desa neneknya Tony. Dengan senyuman bahagia, Andi pun segera membereskan baju dan perlengkapan lainnya yang akan dibawa ke tempat liburannya nanti. Setelah semuanya siap, Andi menelpon Tony dan menyuruh segera menjemput sebelum ibunya berubah pikiran. Karena terkadang ibunya sering khawatir berlebihan jika anaknya akan pergi. "Kamu berapa hari di sana, Nak?" geranya Bu Rima. "Mungkin sekitar 1 minggu, Bu," jawab Andi. Tit-tit, bunyi klakson mobil Tony. Andi pun segera berpamitan dan mencium tangan ibunya. "Hati-hati di sana ya, Nak. Jangan sembarangan ikut ajakan orang yang gak kamu kenal." "Baik, Bu," jawab Tony. "Kalau memang ada wanita yang kamu suka, nanti kabari ibu ya. Tapi ibu berharap jodoh kamu jangan jauh-jauh lah. Nanti ibu tinggal sendiri kalau kamu tinggal di tempat istrimu. Lebih baik cari yang dekat aja, Nak, jadi mudah ibu jenguk kamu." Bu Rima mulai kumat kekhawatirannya. Andi hanya mengangguk pelan. Di dalam hati tentu dia tidak ingin menikah dulu. Dia masih ingin sendiri dan menikmati kesendiriannya tanpa terikat oleh suatu hubungan dan bisa pergi kemanapun dia mau. Tapi untuk menyenangkan hati ibunya, dia mengangguk dan mengiyakan saja semua yang dikatakan ibunya. "Bu, Andi berangkat," ucap Andi. "Baik, Nak, hati-hati di jalan," jawab Bu Rima sambil melambaikan tangan. Andi dan Tony pun berlalu. Setelah 5 jam perjalanan sampailah mereka di desa nenek Tony tinggal. Rumahnya lumayan jauh dari jalan raya, suasananya adem tentram. Andi terlihat sangat bersemangat sesampainya di sana. Tidak sabar dia ingin menjelajahi hutan dan air terjun yang dimaksud Tony. Bergegas Andi turun dari mobil dan membawa tas ranselnya, dan kemudian disusul oleh Tony. Mereka jalan beriringan menuju sebuah rumah kayu sederhana yang sangat rapi dan indah. Di depan rumah ada berbagai jenis sayuran yang ditanam. Sungguh pemandangan yang sejuk dan tentram. "Assalamualaikum." Tony dan Andi memberi salam. Keluarlah dari dalam rumah seorang wanita tua dengan senyuman di wajahnya. "Waalaikumsalam," jawab wanita tersebut. "Buah Tony, cucuku sudah sampai. Mari masuk." "Baik, Nek," jawab Tony. "Wah, ada temanmu juga." "Iya, Nek. Saya Andi, sahabat semuanya Tony," jawab Andi. "Oh, baiklah kalau begitu. Nenek udah siapkan kamar untuk kalian. Beristirahatlah dulu. Nenek akan menyiapkan makanan." "Baik, Nek," ucap Tony dan Andi. Kemudian mereka masuk kamar untuk beristirahat. "Ton, kapan kita ke air terjun?" tanya Andi. "Besok pagi aja, Yandi. Soalnya ini sudah sore. Takut nanti kemalaman di sana." "Oke deh," jawab Andi. Keesokan pagi saat azan subuh berkumandang,
Andi segera bangun dan segera mengambil wudhu untuk sholat. Setelah Andi selesai sholat, Tony belum bangun juga. Andi menggoyangkan tubuh Tony. "Ton, bangun sholat subuh dulu," ucap Andi. "Iya, bentar lagi. Dingin banget nih," sahut Tony. "Ya sudahlah, aku mau jalan keluar dulu," ucap Andi sambil membuka pintu kamar. "Iya," jawab Tony, "tapi kamu jangan pergi ke air terjun sendirian ya." Andi tak menjawab. Saat membuka pintu, Andi sangat tercengang melihat pemandangan yang sangat indah di luar rumah, hingga dia tak mendengar peringatan Tony. Tak sadar, langkah kakinya terus berjalan memasuki hutan. Sayup-sayup Andi mendengar suara wanita bersenandung merdu. Suara air terjun juga semakin jelas terdengar. Andi telah sampai di air terjun. Dia sangat tertegun melihat seorang wanita yang sangat cantik yang sedang duduk di sebuah batu. Belum pernah Andi melihat wanita secantik itu. Andi mendekat dan hendak berkenalan. Akan tetapi wanita tersebut lari ketakutan ketika melihat Andi. Andi terus mengejar karena rasa penasarannya. Wanita itu berlari sangat cepat dan Andi terus mengikutinya dari belakang. Andi terus-menerus berjalan mengikuti wanita itu tanpa peduli dia telah masuk jauh ke dalam hutan. Andi terus berjalan dan sampailah dia di sebuah perkampungan. Andi terus mencari wanita tadi hingga dia sampai di sebuah pasar. Di pasar itu, dia melihat orang yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Orang-orang di sana melihat tajam ke arah Andi dan menyeringai, menampakkan gigi-gigi mereka yang runcing. Bulu kuduk Andi berdiri. Dia terus berjalan menghindari orang-orang aneh itu. Telah jauh Andi berjalan, belum juga dia menemukan wanita tadi. Hingga seorang pria tua datang menghampiri Andi dan menyuruhnya segera keluar dari desa ini. Andi menatap pria tua tersebut, wajahnya seperti manusia biasa, tidak seperti orang-orang yang dia temukan sebelumnya. Andi heran dan memberanikan diri bertanya pada pria tua itu. "Kenapa kakek terlihat berbeda dari orang-orang di sini dan kenapa kakek menegur saya? Sedangkan dari tadi saya berjalan di sini orang-orang di sini menatap saya dengan wajah marah." "Kakek, saya sedang mencari seorang wanita berbaju putih, tadi dia berjalan ke arah kampung ini, apa kakek melihatnya? Apakah kamu seorang perjaka? Apakah kamu belum menikah, Nat?" Kakek tersebut balik bertanya kepada Andi. "Betul, Kek," jawab Andi. "Kalau begitu segeralah pulang, sebelum kamu ditangkap oleh penjaga kampung ini." "Tapi kenapa, Kek? Saya tidak berbuat jahat. Saya hanya ingin berkenalan dengan seorang wanita yang saya lihat di air terjun tadi. Kakek melihat kamu adalah seorang pemuda yang baik. Kakek hanya ingin kamu tidak bernasib sama seperti kakek." Andi mulai bingung dengan perkataan kakek tersebut. "Maksudnya bagaimana ya, Kek?" tanya Andi. "Segera keluar dari desa ini jika kamu ingin selamat. Jika kamu sudah ditangkap nanti kamu akan dipaksakan menikah dengan gadis di desa ini dan kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi menemui orang tuamu." Saat kakek itu menyebutkan kata orang tua, barulah Andi teringat ibunya. Bahwa Andi sama sekali belum mengabari ibunya kalau dia sebenarnya sudah sampai di sini. Andi terbayang bagaimana gelisah dan khawatir ibunya jika dia tidak bisa pulang lagi. Dia pun segera berbalik arah dan mencari jalan keluar dari desa tersebut. Dari kejauhan terlihat dua orang pria berbadan besar, sedang berteriak dan berlari seperti mengejar seseorang. Andi pun berlari dengan cepat, mencari jalan yang tadi dilaluinya. Penglihatan Andi mulai kabur. Saat dia menoleh ke belakang, pria berbadan kekar tadi semakin mendekat, hendak memegang kerah bajunya. Andi berlari semakin kencang. Di dalam hati dia terus melafalkan ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran yang bisa dia ingat. Pandangan Andi semakin kabur, tubuh Andi semakin ringan dan dia merasa tubuhnya terpental jauh, dan dia tidak sadarkan diri. Saat Andi terbangun dia sudah berada di rumah Nenek Tony. Di sampingnya, terlihat Nenek Tony sedang membacakan ayat suci Al-Quran. "Alhamdulillah akhirnya kamu bangun juga, Nat," ucap Nenek Tony. "Kami menemukanmu di hutan dekat air terjun. Sudah seharian kamu menghilang. Kamu kemana aja, Nak? Apa yang terjadi denganmu?" tanya Nenek. Belum sempat Andi menjawab pertanyaan dari Nenek, Tony sudah menimpali. "Kan udah aku bilang jangan kesana sendirian," ucap Tony. "Iya, Ton, maaf," sahut Andi. Setelah kejadian itu, keesokan harinya,
Andi langsung minta diantar pulang pada Tony. Dia tidak jadi menginap 1 minggu, karena takut pria berbadan besar dan menyeramkan itu akan mencarinya lagi. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan Andi hanya terdiam, dan di dalam hati terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kamu kenapa, Andi? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu jadi aneh? Kemarin waktu pergi sangat bersemangat. Tony, yang mulai heran dengan sikap Andi, terus memberinya pertanyaan. Nanti aku ceritakan pas nyampe rumah, jawab Andi. Dan mobil pun berlaju dalam keheningan. Sesampainya di rumah, Andi langsung turun dari mobil dan memeluk ibunya. Andi minta maaf, Bu, karena waktu sampai di rumah nenek Tony, Andi tidak langsung menelpon ibu, ucap Andi. Tidak mengapa, Nan, yang penting kamu sudah pulang dengan selamat, jawab ibu Andi. Ibu sangat khawatir saat kamu tidak mengangkat telepon dari ibu, dan ibu terus berdoa agar kamu baik-baik di sana. Iya, Bu, maafkan Andi. Kamu tidak bersalah, Nak. Mungkin ibu yang terlalu memaksakan kamu menikah, sehingga membuat kamu tidak nyaman lagi berada di dekat ibu. Maafkan ibu yang terus memaksa kamu mengikuti kemauan ibu. Kamu sudah dewasa dan kamu pasti tahu mana yang terbaik menurutmu. Ibu tidak akan memaksa kamu lagi untuk mengikuti kemauan ibu. Sekarang ibu akan terus berdoa untuk kebaikanmu. Terima kasih, Bu, ucap Andi sambil memeluk ibunya. 1 bulan kemudian, Andi memantapkan hati untuk menikah dengan wanita cantik dan soleha pilihan ibunya. Dan cerita pun tamat. Jangan lupa kalian like and subscribe agar Mimin semangat bikin cerita mistisnya. Terima kasih.